Selanjutnya kita membaca hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tanpa memanjangkan kata ucapan salam dan ta'zim bagi para tamu kita yang hadir semua, dari para baik dan para ulama yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man irtadat qadamahu fi sabilillah harramahu Allahu ala an-nar. Hadits sahih rawahu Imam Bukhari fi sahih. Hamdan lirabbil khassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmatil jahli wad dayajili. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana ilayhi bil-idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi
هذه المناسبة الكريمة العظيمة وفي هذه الجلسة المباركة وفي هذا الشهر العظيم جمعنا الله وإياكم بأكرم الاجتماع وأحسن الاجتماع وأفضل الاجتماع بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقظة ومناما في دنيانا وأخرانا. Amin Allahumma amin. Limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha luhur, yang maha mencabut dan maha memberi, yang maha melimpahkan dan maha mengangkat sesuatu dari hambanya, dan maha menjadikan alam kehidupan dunia sebagai alat menuju kebahagiaan di saat hari kebangkitan, yang berpijar dengan cahaya hamba-hamba ilahi yang merindukan Allah, yang di hari itu akan terang benderang dengan wajah-wajah hamba-hamba yang mengikuti sunnah sang pembawa cahaya teragung dari ciptaan Allah, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dicipta sebagai cahaya teragung, pembawa kasih sayang ilahi, samudra kelembutan Rabbul Alamin, yang menuntun hamba menuju kemuliaan dan kelembutannya di dunia dan di akhirat, dan diberi nama hamba yang banyak dipuji atau hamba yang terpuji, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah bersabda, man ighbarrat qadama fi sabilillah harramahu Allahu 'alan nar. Barang siapa yang meniti suatu jalan menuju hal-hal yang diridai Allah, maka Allah haramkan kedua kakinya dari neraka. Berkata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani alaihi rahmatullah di dalam Fathul Bari dan beberapa muhaddithin lainnya, bahwa makna hadis ini bukan hanya kedua kakinya yang selamat karena kedua kaki itu bersatu dengan tubuh, maka selamatlah ia jika ia banyak atau sering atau pernah menghadiri majlis-majlis ta'lim, majlis-majlis zikir, ataupun jalan meniti jalan yang diridai Allah Subhanahu wa ta'ala, jalan menuju ke tempat ini yang padanya kita membahas dan membuka semampunya, saling memberi pengetahuan tentang ilmu hadis, ulumul Quran, usulul fiqh dan fiqh, dan banyak lagi, tauhid, ma'rifah, hakikah, yang kesemuanya Allah Subhanahu wa ta'ala tumpah ruahkan di dalam tempat ini kita berkumpul. Maka semakin tinggi kemampuan mereka yang mendengar, maka semakin luas pula pemahaman yang ia dalami dari berbagai macam ilmu. Semoga kita semua diluaskan oleh Allah ilmu kita, pengetahuan kita zahir dan batin. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, demikian pula riwayat Sahih Bukhari, riwayat Sahih Muslim, bahwa Allah mengharamkan anggota sujud bagi api neraka, bahwa Allah mengharamkan api neraka memakan anggota sujud,
maka tentunya bukan anggota sujudnya saja, tapi seluruh tubuhnya, karena sirrul ma'iyah, rahasia kebersamaan yang menempel dengannya, maka tentunya terbawa olehnya. Lebih-lebih lagi hati yang mencintai Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah bersabda, al-mar'u ma'a man ahab, seseorang bersama dengan orang yang ia cintai. Maka berpadu dan bersatulah kita di majlis untuk bangkitnya kembali generasi para pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berjiwa luhur, yang berperasaan sejuk dan damai, yang selalu menginginkan ketenangan dan menginginkan kesejahteraan bagi dirinya, keluarganya, tetangganya, wilayahnya, kotanya, bangsa dan negaranya dan tempatnya, dan seluruh wilayah barat dan timur. Jika ini telah terbit sebutir keinginan di dalam jiwa kita untuk membawa kedamaian kepada makhluknya Allah, sesama makhluk, apakah teman, apakah keluarga, kerabat, yang jelas makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada titik keinginan ini, maka ia telah mewarisi setitik daripada rahasia matahari rahmatan lil alamin Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membawa rahmat kasih sayang Allah bagi seluruh alam semesta. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, tiada yang dikehendaki Rasul kecuali semua hamba itu beriman. Tiada yang dikehendaki Rasul kecuali semua hamba itu tidak berbuat dosa. Itulah kehendak Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun tentunya beliau memahami qada dan qadar yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka oleh sebab itu beliau pun dengan tawadhu dan sabarnya, namun terus berusaha untuk terus menolong dan mendukung umatnya selamat dari api neraka dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kemurkaan Allah di dunia, kemurkaan Allah di barzakh, kemurkaan Allah di akhirat. Dan salah satu dari pecahan cahaya kelembutan sang Nabi telah kita dengar kalimatnya tadi, man yarbarat qadama fi sabilillah haramahullah 'alan nar. Barang siapa yang berdebu kedua kali, maksudnya berdebu tadi menempuh jalan menuju jalan yang diridai Allah, maka Allah mengharamkan ia dari neraka. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, hadis ini banyak didukung oleh hadis-hadis riwayat Sahih Bukhari lainnya dan Sahih Muslim lainnya, dan juga banyak hadis-hadis riwayat lainnya tentang hal ini, bahwa langkah-langkah menuju keluhuran, langkah-langkah menuju kemuliaan tidak disia-siakan Allah. Di antaranya riwayat Sahih Muslim ketika dua orang yang berhijrah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang satu sakit, karena sakitnya terlalu parah, maka ia pun membunuh diri dengan memotong urat nadinya, urat syaraf di tangannya. Maka ia pun wafat dan dimakamkan. Temannya meneruskan perjalanan menuju Madinatul Munawwarah. Sampai di sana ia pun menyampaikan kabar bahwa ia bersama temannya, bukan sendiri. Lalu kemana temanmu? Temanku sakit parah di tengah jalan dan dia tidak mampu lagi menahan sakitnya hingga ia membunuh dirinya.
Lalu aku melihatnya di dalam mimpi. Bagaimana keadaanmu wahai temanku? Apakah kau diampuni Allah? Ia berkata, ghafarli rabbi bihijrati ilan nabi. Allah mengampuni dosaku karena hijrahku kepada Nabi Muhammad SAW. Illa yadi hada, kecuali tanganku ini yang kupakai untuk memotong urat nadiku, maka tanganku tidak diampuni Allah. Mendengar ucapan itu, Rasul mengangkat kedua tangannya. Allahumma ighfir waliyadeh, Allahumma ighfir waliyadeh. Rasul tidak berkata kenapa ia bunuh diri, hal itu adalah hal yang tercela. Justru Rasul membela dengan berkata, wahai Allah, ampuni kedua tangannya, jangan sisakan seluruh tubuhnya kecuali dalam pengampunanmu. Ini perbuatan sang Nabi pada umatnya yang bunuh diri dalam hijrah untuk mencapai kedekatan dengan beliau dan duduk tinggal bersama beliau. Bagaimana perbuatan beliau kepada umatnya yang hadir di majlis ta'lim, keluar dari rumahnya untuk menghadiri majlis zikir, untuk berzikir bersama dan berzikir dan bersalawat dan mempelajari tentang tuntunan-tuntunan beliau sallallahu alaihi wasallam, tentunya sambutan dan pembelaan beliau lebih dan lebih dan lebih. Maka fahamilah kelembutan Muhammad Rasulullah. Man ikhbarat qadamahu haramahu, man ikhbarat qadamahu fi sabilillahi haramahu Allahu 'alan nar. Barang siapa yang berdebu kedua kakinya di jalan Allah dalam menempuh jalan ke jalan yang diridai Allah, maksudnya Allah haramkan dia dari api neraka. Namun bunuh diri hukumnya murtad dalam pemahaman seluruh mazhab, kecuali di dalam mazhab Syafi'i bunuh diri memang dihukumi murtad. Bunuh diri memang dihukumi murtad. Bunuh diri memang dihukumi murtad, namun dalam mazhab Syafi'i tetap dimandikan, tetap disolatkan dan dimakamkan di makam muslimin. Kenapa? Karena adanya hadis riwayat sahih Muslim di mana Nabi pernah mendoakan orang yang bunuh diri saat berhijrah kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau bela dengan doanya hingga beliau berdoa, Allahumma ighfir waliyadeh, Allahumma ighfir waliyadeh. Demikian riwayat sahih Muslim. Hadirin hadirat, banyak lagi riwayat-riwayat lainnya tentang hadis luhur itu yang barusan kita baca, dan hadis ini terikat dan sangat terpaut kuat dengan pembahasan kita kitab Risalatul Jami'ah yang malam hari ini kita sudah mencapai qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Dijelaskan di dalam fawaid thaminah bahwa kalimat wa muslimatin adalah ziyadah. Jadi sebagian riwayat menjelaskan bahwa riwayat yang sahih adalah talabul ilm faridatun ala kulli muslim. Kalimat ala kulli muslim yashmul ala muslim wa muslimah. Kalimat muslim dan muslimat itu, kalimat muslim itu sudah cukup mencakup seluruh kalimat muslimin dan muslimat. Kalau sudah disebut mencari ilmu, menuntut ilmu adalah hal yang fardu bagi setiap muslim, itu saja sudah memberi makna cukup bahwa yang dimaksud muslim dan muslimah. Namun ada riwayat yang menguatkan lagi, namun riwayatnya dhaif, yaitu dengan sabda wa muslimah, ada keterusannya, waridatun ala kulli muslimin wa muslimatin.
wajib bagi setiap muslim dan pria dan wanita. Kalimat pria dan wanita ini tentunya jika tidak disebut sudah mafhumul makna, sudah terpahami maknanya bahwa yang dimaksud seluruh muslim. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, talab, kalimat talab ini mempunyai makna, yaitu as-sa'i, yaitu usaha mencari. Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan ta'allamul ilm fardhah. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan ta'allam, belajar ilmu, bukan, cari ilmu. Kalimat talab di sini membawa makna tada'afatul ma'ani ila al-a'la wal asfal, supaya seseorang itu mencari ilmu itu bukan belajar saja cukup, tapi mencari dalam artian terus berusaha mencari yang lebih lagi dan lagi dan lagi dan lagi. Pertama yang mencari pengetahuan, setelah itu yang mengetahui mana pengetahuan yang paling perlu. Ada pengetahuan dunia, ada pengetahuan akhirat. Pengetahuan dunia dibutuhkan, pengetahuan akhirat dibutuhkan. Setelah itu ia cari lagi mana yang lebih dibutuhkan. Pengetahuan akhirat lebih dibutuhkan, tapi aku hidup di dunia, maka tentunya pengetahuan dunia pun perlu kupahami. Maka ia pun membagi waktunya, mana yang perlu ia lewatkan waktu lebih banyak, mana yang ia perlu lewatkan waktu lebih singkat. Dan kemudian yang mencari lagi di dalam ilmu akhirat itu ternyata sangatlah luas. Sedangkan aku sudah berusia sekian misalnya, maka tentunya mana ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat bagiku dalam sikonku, sikon keadaannya. Apakah keadaannya sibuk, keadaannya bekerja, keadaannya membantu ayah bunda, atau keadaannya sudah dewasa, atau keadaannya sudah tua, lemah untuk menghafal. Maka ia melihat sikonnya. Jika sikonnya mampu, maka ia pun memulai dari awal, yaitu dari menghafal Al-Quran Al-Karim. Ia memulai dari ilmu Al-Quran, lalu menghafal hadis dan keterusan pemahamannya dan selanjutnya. Namun ketika usianya misalnya sudah tidak mendukung, kekuatan hafalannya sudah melemah, maka ia mulai mencari ilmu yang bermanfaat bagi dirinya dulu. Dijelaskan oleh Imam Abdul Hasan Asy-Syadzili alaihi rahmatullah, kalau tidak salah, dia mengatakan bahwa kalau jika seseorang itu ingin mempelajari ilmu untuk dirinya, sedikit ilmu cukup. Tapi jika ia ingin belajar, sungguh hajat orang itu banyak. Maka jika ia ingin menjadi pencari ilmu bagi dirinya saja, maka tentunya sedikit ilmu cukup. Dalam artian bukan berarti diremehkan, tetapi ilmu-ilmu yang ibadahnya sendiri benar, gimana sholatnya sudah betul atau tidak, wudunya, puasanya, zakatnya, mengertikah dia ada berapa macam zakat, bagaimana zakat, bagaimana siapa yang berhak zakat, bagaimana berpuasa dan lain sebagainya, haji dan lain sebagainya. Ia telah mengerti itu semua hal yang wajib bagi dirinya, maka ia mengamalkannya. Itu sudah cukup. Sandaran hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat sahih Bukhari, bahwa seseorang dari Najd datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, meminta keterangan tentang Islam. Rasul berkata bahwa Islam itu asyhadatu an la ilaha illallah wa anni Muhammadur Rasulullah, lalu as-salah, thumma zakah, thumma siyam Ramadan, thumma al-hajj wal umrah liman istata'. Riwayat Sahih Bukhari kamakan. Maka berkata orang Najdi itu, kalau aku mengamalkan itu saja, tidak lebih, cuma itu doang, cukupkah membuatku masuk surga?
Rasul berkata, nah, kalau cuma mengamalkan 5 ini saja sudah cukup kau masuk surga. Tapi tentunya sempurna atau tidak? Nah, kalau tidak sempurna, kita mencari kesempurnaan dari yang lain. Sholat kita sudah sempurna atau belum? Sudah khusyuk atau belum? Dan lain sebagainya. Subhanallah, usaha mencapai khusyuk adalah khusyuk. Usaha mencapai khusyuk adalah bagian dari khusyuk. Menjalan menuju kepada majlis ta'lim adalah bagian dari bentuk kehadiran di majlis ta'lim. Sebagaimana dalil yang jelas menguatkan ini, orang yang telah membunuh 100 orang, ia pergi kepada bernanya lagi, berkata, para orang, kamu pergi saja ke tempat orang-orang yang banyak beribadah di satu wilayah. Tempat itu tempat orang yang banyak beribadah, kamu di situ aja beribadah. Maka ia berangkat, ia wafat di tengah jalan. Wafat di tengah jalan, maka malaikat azab ingin membawanya karena ia belum beramal. Malaikat rahmat ingin membawanya karena dia sudah bertobat. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menghitung jarak. Jika lebih dekat ke tempat terakhir dia membunuh, maka dia dibawa malaikat azab. Jika lebih dekat ke tempat orang-orang yang beribadah, kampung orang-orang yang beribadah, maka ia dibawa oleh malaikat rahmat, diampuni Allah. Dan Allah subhanallah, ia berada di tengah-tengah. Tidak ke sana, lebih dekat ke sana, tidak lebih dekat ke sini. Ia di tengah-tengah. Maka Allah perintahkan bumi untuk memuai antara ia dengan tempat orang-orang yang beribadah, tempat terakhir kali ia membunuh, dan bumi mengerut pada tempat yang terakhir yang dia tuju, yaitu tempat orang-orang yang beribadah. Maka di saat itu diukur oleh malaikat, ternyata sejengkal lebih dekat kepada orang-orang yang bertempat, orang-orang yang beribadah. Allah membelanya. Ia menuju tempat orang-orang ahlul ibadah, ia belum beribadah apapun. Namun ia telah diselamatkan oleh Allah. Kenapa? Menuju tempat ahlul khair, sudah tergolong kepada mereka. Hadirin-hadirat, menuju kekhusyuan adalah khusyuk, bagian dari khusyuk. Jika seseorang wafat, ia sedang berada dalam perjuangan menuju kekhusyuan di dalam salatnya dan doanya, maka ia adalah tergolong dalam kelompok orang yang khusyuk. Seseorang bersama dengan orang yang ia cintai. Hadirin-hadirat yang dimuliakan Allah, kalimat Allah di sini sahih makna yang sangat luas. Cari lagi ilmu itu, cari lagi ilmu yang kita perlukan, yang paling kita butuhkan. Ilmu dunia kalian sudah mengenalnya, ilmu akhirat yang kita bahas di tempat ini. Ilmu dunia, ilmu akhirat, tapi di tempat ini yang kita bahaskan ilmu akhirat. Nah, tentunya kita memahami setelah kita menemukan tempat, kita mencari di mana tempatnya kita belajar. Apakah lewat internet, apakah lewat buku, apakah lewat guru, apakah lewat lainnya. Maka kita mencari lagi dan mendalami lagi di mana yang paling baik, mana yang paling mulia, mana yang paling luhur, sampai a'lal a'la wa asfal asfal, yang tersuci, yang terbaik, sampailah ia kepada guru yang mempunyai silsilah rantai keguruan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia sudah sampai kepada puncak kemuliaan, asfa wa a'lal ilm. Nah, yang tersuci dan termulia daripada ilmu itu yang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang tidak berjumpa dengan Nabi, ada yang punya rantai keguruan dari gurunya, dari gurunya, dari gurunya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampailah di sini, mulailah yang menuntut ilmu.
sedikit ilmu baginya. Berkata Imam Syafi'i alaihi rahmatullah, ij'al ilmaka milih wa adabuka dagik. Jadikanlah adabmu, budi pekertimu itu jadikanlah seperti garam. Jadikanlah ilmumu seperti garam dan adabmu seperti terigunya. Seperti orang kalau mau bikin roti itu kan orang zaman itu bikinnya dari terigu dan garam. Garamnya kan sedikit aja. Maka kebanyakan mana garamnya sama terigu? Masa banyakkan garam? Pastikan banyakkan terigunya. Makanya terigunya banyakin. Adab di dalam ilmu itu sungguh mengangkat ilmu kepada puncak-puncak keluhuran. Berguru kepada para orang-orang yang mempunyai silsilah sanad kepada Nabi SAW, mendorongnya jauh lebih cepat menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan samudera rahmat ilahi. Dan kita telah di tempat ini di dalam sanad keguruan yang jelas kepada sahibul kitab Hujjatul Islam wa Barakatul Anam Imam Ahmad bin Zain al-Habashi alaihi rahmatullah, murid daripada Hujjatul Islam wa Barakatul Anam Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad sahibul Ratib, tersambung keguruannya dari guru ke guru kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat talabu, kita pahami tadi maknanya mencari, yaitu berusaha mencari. Tadi saya tadi jelaskan ini meluas maknanya. Talabul ilmi, apa itu ilmu? Kita sering mendengar kalimat ilmu, tapi kita tidak tahu ilmu itu apa. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, ilmu itu berikhtilaf banyak para ulama tentang ta'riful ilm. Sebagian mengatakan an-naba' wal ikhbar bil haqq. Lughatan al-ilm an-naba' wal ikhbar bil haqq. Lughatan makna bahasanya adalah naba' wal ikhbar. Sebenarnya naba' dan ikhbar itu tidak banyak jauh maknanya, yaitu kabar, berita, penyampaian ya, yang benar, bukan dusta. Kalau secara makna istilahnya, makna yang lebih mendalamnya, lebih di dalam pembahasan kita ini adalah an-naba' wal ikhbar bil haqq anil umuri diniyah, daripada hal-hal yang membahas agama. Itu makna ilmu di dalam ilmu ukhrawi, ilmu akhirat. Maksudnya adalah kabar ataupun berita-berita, pengetahuan mengenai hal-hal yang bersifat agamis, ya, keislaman. Demikian. Yaitu kalau kita lebih pahami, lebih mudah lagi, ya syariatul mutahharah. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Faridah, kita kalau ambil makna keseluruhannya saja dengan mudah, seperti yang telah diterjemahkan, bahwa mencari ilmu itu adalah hal yang wajib, hal yang mesti bagi setiap muslim, pria dan wanita. Dalam artian wajib di sini jangan kita merasa, waduh, berarti kalau begitu semua perbuatanku ini adalah tidak berguna karena mencari ilmu itu wajib. Mencari ilmu itu wajib karena kita ini ingin didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Allah lebih dekat lagi. Allah ingin jadikan setiap detik kita semakin dekat kepada Allah. Allah ingin jadikan siang malam kita semakin dekat kepada Allah, maka Allah wajibkan kita mencari ilmu. Karena jauhnya antara ahlul ilm dan ahlul ibadah sangatlah jauh jaraknya. Seperti
Ini saya beri contoh saja, ya. Saya beri contoh saja. Satu orang dulu waktu saya masih di Hadramaut, satu orang saleh, banyak ibadah, selalu ziarah ke satu makam orang saleh, orang mulia di masanya. Saya bilang, saya pun ziarah. Lalu ia berkata, menegur, kamu ziarah, iya. Kamu bersalam kepada sahibul maqam, iya. Kamu dengar jawabannya apa tidak? Tidak. Berarti kamu bersalam kepada batu, bukan bersalam kepada ahlul maqam. Kalau kamu bersalam kepada ahlul maqam, kamu pasti dengar jawabannya, karena menjawab salam itu wajib. Bingung. Jadi kalau saya ziarah, jadi kumaha tuh? Hadirin hadirat, saya tanya pada guru mulia. Guru mulia pemahaman ma'rifahnya jauh daripada orang ini. Orang ini mengatakan kalau kita berziarah ke suatu makam, kita bersalam, lantas mengucapkan salam kepada ahlul kubur, mengucapkan salam pada sahibul maqam, mendengar jawabannya tidak, berarti sama dengan ziarah pada batu, bukan ziarah pada sahibul maqam. Saya tanya sama guru saya, bagaimana ini? Jadi saya nggak usah ziarah lagi, saya ziarah sama batu. Setiap kali saya ziarah kepada batu. Guru mulia menjawab, iya, kalau dilihat dari segi kita, bahwa kita tidak mendengar jawabannya, tapi menurutmu sahibul maqam itu menjawab atau tidak? Saya bilang tentu menjawab, wahai guru. Kenapa? Karena menjawab salam itu wajib, dan Rasul telah bersabda, tiada seseorang bersalam kepada ahlul kubur kecuali Allah Subhanahu wa taala jadikan dia menjawab salamnya. Nah, berarti kan dia menjawab salammu walau kau tidak mendengar. Berarti kau bukan ziarah pada batu, tapi betul pada sahibul maqam. Tuh bedanya ma'rifah. Seseorang masyhad, seseorang daripada orang lainnya. Yang satu kita bilang patah hati kita, ya dalam ziarah sama batu, berarti nggak usah ziarah kita. Tapi ketika memahami dari yang lebih dalam ilmunya, dikatakan sahibul maqam jawabnya walau kita tidak mendengarnya. Mendengar atau tidak mendengar bukan hal yang penting dijawab oleh sahibul maqam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, sebagaimana kita berdoa kepada Allah tidak pernah mendengar jawaban, apakah berarti kita berdoa kepada diri hati kita, atau meminta kepada udara, atau sambil mengangkat tangan ke langit, maka kita minta kepada langit? Tentunya jawaban Allah bukan berupa suara, tapi berupa anugerah dan pemberian dari kedermawanannya yang maha agung dan maha luhur. Talabul ilmi telah kita pahami. Faridatun, farad ini ada perbedaan, tidak jauh beda dengan wajib. Cuma ada perbedaan bahwa farad lebih wajib daripada wajib. Gitu deh, lebih gampangnya. Misalnya begini, kunut di dalam mazhab Syafi'i, kunut itu hukumnya apa? Wajib. Tapi kalau tidak dilakukan, tidak batal salatnya, karena bukan rukun salat. Tetapi kalau hal yang fardu seperti ruku, sujud, itu rukun, fardu hukumnya. Ditinggalkan maka tentunya batal salatnya. Nah, di sini sebutkan fardhu makna lebih ditekankan dan sangat wajib. Dalam artian sungguh kedekatan kepada Allah, pengetahuan kita untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala sangatlah perlu agar kita bisa semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semakin dekat dengan ahlul ilmu, maka kita makin memahami. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah,
ke dalam ilmu masing-masing dan pengalaman pengamalan ilmu masing-masing mempunyai kemampuannya, ada batas kemampuan. Ahlul ma'rifah jauh mengungguli ahlul ilm dan ahlul ibadah. Raka'ah minal alim ka'alab raka'ah minal alim, wa raka'ah min ahli ma'rifah billah ka'alab raka'ah minal alim. Satu rakaat diperbuat oleh orang yang berilmu lebih mulia dari 1000 rakaat yang diperbuat oleh seorang ahli ibadah yang tidak berilmu. Dan satu rakaat seorang yang ahli ma'rifah billah, orang yang hatinya dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, memahami rahasia samudra kelembutan ilahi, satu rakaatnya lebih mulia dari 1000 rakaat para ahli ilmu. Terbukti ketika salah satu bentuknya, ya cerita lagi ojo budrek, ya, ilmu ini kalau terus-terusan ini, kalau kita pembahasan baru masuk ini, pembahasan masuk dalam, ya ini ke usul, ke pembahasan lughah, pembahasan lain, ini pembahasan dalam ini. Tapi kalau dibawa santai jadi gampang, kalau dibawa tegang segala hal yang mudah pun jadi sulit. Jadi jangan tegang. Imam Syafi'i bersama Imam Hanbali, Ahmad bin Hanbal namanya kan, yang satu namanya Muhammad bin Idris Syafi'i al-Matalib, yang satu namanya Ahmad bin Hanbal. Ini guru dengan murid, tapi usianya tidak jauh beda. Imam Syafi'i dan Imam Hanbali ini, Imam Syafi'i itu gurunya Imam Hanbali. Imam Hanbali ini orangnya penasaranan, ya, jalan berdua. Ada Syekh Syaiban Ar-Ra'i alaihi rahmatullah sedang menggembala kambing. Kata Imam Hanbali, katanya dia ini Syaiban Ar-Ra'i ini seorang arif billah, ahli ma'rifah billah. Iya, kata Imam Syafi'i, Allah yashhad, Allah menyaksikan, sungguh aku tahu bahwa dia ahli ma'rifah billah. Aku mau bertanya padanya. Jangan bertanya kepadanya. Orang ahli ma'rifah billah boleh kau mintai doa. Kalau kau bertanya kau sendiri nanti yang bingung. Jadi aku mau bertanya kepadanya. Dia tahu ilmu apa enggak? Apa dibilang ahli ma'rifah billah ilmunya enggak ada? Kata Imam Syafi'i, aku sudah peringatkan, nanti jawabannya buat bingung sendiri. Maka ditanyalah Imam Syaiban Ar-Ra'i oleh Imam Ahmad bin Hanbal, wahai Syekh, keokah yang disebut Syaiban Ar-Ra'i? Iya, aku ingin bertanya kepadamu, apakah kau memperkenankan? Silahkan, kata Syekh Syaiban Ar-Ra'i, silahkan bertanya, tanya. Bayangin kalau tanya, kau akan jawab semampunya. Aku ingin bertanya masalah orang yang lupa lupa melakukan qunut di dalam mazhab Syafi'i, di dalam lupa melakukan qunut, apa hukumnya? Qunut subuh. Maka berkata Imam Syaiban Ar-Ra'i, dalam madhabmu, madhab Syafi'i atau madhab Syafi'i atau dalam madhabku? La ilaha illallah. Tiga-tiganya dia tahu. Dia punya madhab sendiri. Imam Hanbali, madhabmu, madhab Syafi'i, gurumu atau madhabku? Coba aku mau tanya madhab guruku Syafi'i al-Matalib, madhab gurumu cukup hanya dengan sujud sahwi. Bagaimana dengan madhabmu? Madhabku, kata Imam Syaiban Ar-Ra'i, orang sholat bisa lupa qunut, wajib puasa setahun. Kata Imam Syafi'i, aku bilang jangan kau tanya, minta doa
sendiri yang mudrak sendiri. Ahlul ma'rifah billah seperti itu keadaannya kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadahnya. Hadirin hadirat yang memuliakan Allah. Man talabatul ilm fariidah ala kulli muslim wa muslimah. Kita lanjut aja ya, setelah ini nanti biar bisa ini kita ringkaskan aja waktu kita. Waqala sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fiha ilman salaka Allah bihi tariqan ila jannah. Ini kita lanjutkan insyaallah malam Selasa yang akan datang kalau gitu ya, karena pembahasannya cukup luas. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Sayyidina Imam Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu warda. Dia diriwayatkan di dalam Sahih Bukhari. Ini Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu yang bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apa yang pertama kali dicipta Allah?" Dan Rasul menjawab, "Ya Jabir, inna awwal ma khalaqna Allah awwala. Inna Allah khalaqa qabla kulli syai' nura nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Wahai Jabir, yang pertama kali dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala dan cahaya nabimu, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebelum dicipta segala sesuatu. Ini Sayyidina Jabir bin Abdullah, bukan orang yang tidak mengerti ilmu, salah seorang ulama sahabi. Ia mendengar, mencari satu hadis yang belum dia ketahui. Orang mengatakan sudah pada meninggal orang yang tahu hadis itu. Cuma tinggal satu, Abdullah bin Unais. Di mana? Di Mesir. Perjalanan 1 bulan dari Madinatul Munawwarah. Jabir bin Abdullah membeli onta, membeli perlengkapannya, berangkat menuju Sayyidina Abdullah bin Unais radhiyallahu Ansari radhiyallahu anhu untuk satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang belum dia dengar. Dia berangkat ke sana, sampai ke sana di rumah Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu, banyak murid-muridnya. Siapa? Saya sampaikan kepada Syekh, katakan Jabir bin Abdullah Al-Bab. Katakan Jabir bin Abdullah di pintu. Keluar Abdullah bin Unais, Jabir bin Abdullah, mereka berpelukan. Belasan tahun tidak jumpa, rindu. Ini dua-duanya orang Madinah, dua-duanya sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dulu ngobrol ke sana kemari. Maaf, aku tidak nunggu waktu lama. Aku penasaran apa yang membuatmu datang ke sini. Jauh-jauh perjalanan 1 bulan ke Mesir dari Madinatul Munawwarah. Ada satu hadis Nabi yang belum ku dengar. Aku takut keburu wafat sebelum mendengar satu hadis itu. Aku tidak mau kekurangan satu hadis di dalam wafatku. Aku wafat masih punya kesempatan bisa mendengar satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi. Misalnya pengetahuannya, misalnya 100 hadis. Dia ingin kalau bisa 101 atau 102 baru wafat. Tidak mau kehilangan satu hadis pun daripada memahami hadis. Kau datang jauh-jauh dari Madinah untuk satu hadis? Berkata Jabir bin Abdullah Ansari, betul, aku tidak ingin keburu wafat. Aku sebelum mendengar satu hadis itu. Maka Abdullah bin Unais menyampaikan hadisnya. Hadirin hadirat, bayangkan 1 bulan perjalanan mau dengar satu hadis. Kita dulu di sini dari tadi dengar berapa belas hadis. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, Allah mudahkan dengan kendaraan. Bisa kita naik kendaraan. Ada yang dengan berjalan kaki, ada yang nggak tahu, kalau ada yang terbang saya nggak tahu. Ya, setahu saya di sini belum ada lapangan helikopter, tapi nggak tahu kalau terbang sendiri. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat dan keberkahan kepada kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat dan menghapus seluruh dosa-dosa kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segenap hajat-hajat kita,
dan memperindah kehidupan kita, akhlak dan budi pekerti kita, khususnya para pemuda-pemudi kita semakin hari semakin baik, semakin hari semakin jauh dari perzinahan, semakin hari semakin jauh daripada narkotika, semakin hari semakin jauh daripada minuman keras, semakin hari semakin jauh dari durhaka kepada ayah bunda, semakin hari semakin jauh dari dosa-dosa besar dan kemungkaran dan kehinaan, dan semakin hari semakin terbit cahaya cinta kepada Nabi membawa kelembutan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita berzikir bersama, memanggil nama yang terluhur untuk disebut, yang dengan menyebut namanya berpijar jutaan cahaya tak terhitung, karena ucapan namanya tiada bisa dihitung agungnya. Hadirin hadirat sekali, lidah ini menyebut namanya, tidak terhitung anugerah berjatuhan dan berdatangan kepada kita dunia dan akhirat. Faqulu jami'an ya Allah, 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 ya Allah. Nikmatilah samudera namanya Rabbi, jadikan kami menikmati samudera namamu. Ya Allah, ya Allah, hamba pendosa penuh kesalahan, hamba pendosa penuh dengan kemungkaran, hamba pendosa penuh dengan kelupaan. Ya Allah, berkata Sayyidina Zainal Abidin Zainal Abidin As-Sajjad alaihi rahmatullah, abduka bifinai, miskinuka bifinai, fakiruka bifinai, sa'iluka bifinai. Ya Allah, si miskin di terasmu, si fakir di hadapanmu, si pengemis di hadapanmu, si hina di hadapanmu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Hari esok kami, masa depan kami, dunia dan akhirat dalam genggamanmu, wahai pemilik dunia dan akhirat. Ya Allah, miskinuka bifinai, fakiruka bifinai, sa'iluka bifinai. Ya Allah, miskinuka bifinai, fakiruka bifinai, sa'iluka bifinai, abduka bifinai. Ya Allah, hambamu di hadapanmu, si miskin di hadapanmu, si fakir di hadapanmu, si pengemis di hadapanmu. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Saya berfirman, "Idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib, ujibu da'watad da'i idza da'ani." Jika hamba-hambamu bertanya tentang aku, katakan aku dekat. Aku menjawab doa mereka jika mereka memohon. Ya Allah, ya Allah, limpahi kami cahaya, cahaya di atas cahaya yang menerangi jiwa dan raga, menerangi dunia dan akhirat, kehidupan yang fana dan kehidupan yang
samudra yang penuh kegelapan dan dosa dan kesalahan, jebakan dan perangkap iblis, jebakan dan perangkap syaitan, menjatuhkan kami kepada kemurkaan Allah. Selamatkan kami wahai Allah. Siapa yang bisa menyelamatkan selain-Mu ya Allah? Jangan satu pun dari kami yang hadir Kau siksa di dalam neraka. Jangan satu pun dari kami yang hadir Kau siksa di alamul barzakh. Jauhkan kami dari musibah dunia dan akhirat ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Allah, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. La ilaha illallah, La ilaha illallah. Sumpah setia hamba kepada Allah. La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Sumpah setia Allah kepada hamba dan sumpah setia hamba kepada Allah. Engkau la ilaha illallah, Ar-Rahman al-Nar. La ilaha illallah, La ilaha illallah al-Azim al-Halim. La ilaha illallah Rabbul Arshil Azim. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, selanjutnya kita bersalam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya tidak lupa doa-doa terluhur untuk para pewakaf Masjid Raya Al-Munawwar yang telah wafat, semoga dimuliakan Allah di alam barzakh. Juga mereka keluarga besar yang masih hidup, semoga dilimpahi rahmat dan keberkahan oleh Allah seluas-luasnya. Dan juga aparat keamanan dari Polsek Pancoran yang turut mengamankan acara ini dan bekerjasama dengan panitia, kru Majelis Rasulullah dan kru wilayah Masjid Raya Al-Munawwar untuk mengamankan acara. Ucapan terima kasih dan semoga dalam rahmat dan kebahagiaan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita bersalam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi agung, Nabi mulia, Nabi terkhusyuk, Nabi terindah. Kemudian kalimatul talqin dan doa penutup oleh guru kita yang kita cintai, Fadilatul Sayyid Ad-Da'i ilallah Habib Hud bin Muhammad Bagir Al-Attas, mata'anallahu bihi, itafadhal mashkura. Ya Rasulullah,
Ya
وأنزل علينا من بركاتك وألبسنا لباس عفوك وعافيتك في الدين والدنيا والآخرة وهب لنا من لدنك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متكبرا ودينا قيما ويقينا صادقا ولسانا ذاكرا وبدنا على البلاء صابرا وقلبا سليما شاكرا برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.